Jadi di video kali ini kita bakalan konten merakit PC gaming seharga 4,99 juta. Wow, tapi ini adalah PC only. Nanti gua akan bahas cara ngerakitnya dan dapat spek apa aja. Jadi di video kali ini gua bakal ngasih tahu nih spek PC gaming seharga 4,99 juta. Itu kita bakal make Core i3 generasi 10. Ini Core i3 1105F ya, seri F yang enggak ada VGA GPU integrate ya. Jadi ini pure prosesor doang ya, prosesor doang tanpa GPU integrate ya. Dan di sini kita pakai RAM DDR4 dari Phenom RX. Ini DRGB 8GB ya. Terus kita bakal pakai SSD-nya yang masih SATA ya. SSD SATA ini murah. Ini merek apa ya? Phoenix, dari Phoenix ya. Ini pakai 128GB ya. Untuk motherboardnya kita pakai motherboard dari ASRock H410H atau M.2 SE ya. Ini udah support M.2 ya, SSD M.2. Kita pakai power supply-nya, ini dia yang 500 watt dari One ST Player ya. Ini udah 80 plus bronze mungkin kayaknya ya. Casingnya sendiri, nah ini dia gede banget ya. Ini sebenarnya ini casing PC gaming kita make dari Armageddon ya, Armageddon tapi yang Aquaron MATX ya. Karena motherboard gua ini adalah MATX, jadi gua harus menyesuaikan dengan motherboard gua ya. Apa namanya, casingnya, oke. Dan ini gua make yang warna white, dan ini kita udah dapat 3 free fan yang udah RGB ya. Dan ini dia contoh dari PC gamingnya ya, kalian bisa lihat. Nah ini dia udah gue rakit. Nanti pembahasannya gue bakal ngerakit PC-nya dari awal sampai jadi seperti ini biar teman-teman tuh tahu. Nah makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Nah ini dia, gue pakai VGA GTX 1060 Jotax 6GB ya, dual fan ya. Nanti gue bakal nge-review. BTW gue pakai VGA ini VGA second, jadi gue nggak dapat boost box-nya ya. Kenapa gue pakai VGA second ya, karena biar lebih irit, lebih murah ya. Ini dia, gue sudah pretelin semua ya yang ada di casingnya tadi. Nah ini dia, ini gue pakai VGA second ya. Ini dari Jotax ya. Ini dia memakai dual fan ya, oke. Ini berfungsi dengan baik, gue udah beli dan cashnya di tempat si penjualnya. Dan ini dia sudah, sistem pendinginnya udah bagus ya, oke. Dan di sini dia memakai 6 pin power dari power supply ya, buat dayanya si VGA tersebut. Dan ini VGA Jotax 1066GB, oke. Untuk harddisknya ini gue pakai harddisk second 1TB, dan ini masih bagus di online shop ya, oke. Untuk harga nanti gue rinciin di deskripsi video gue. Dan untuk prosesor, nah ini dia prosesor Core i3 10105F ya. Ini gue belinya baru ya. Ini gue bongkar ya, jadi ini udah nggak unboxing lagi ya, karena sudah pernah dipasang ya. Dan ini gue pakai SSD dari Phoenix Cube Gaming ya, 128GB, masih SATA, tapi ya udah lumayan lah, walaupun SATA ya tapi masih kenceng namanya SSD ya, oke. Dan untuk RAM, ini RAM pakai Phenom RX 8GB, udah DDR4 single channel ya. Ini berjalan di 3200 mHz, tapi motherboard gua itu masih maksimumnya itu 266 mHz. Dan ini dia motherboard yang gua pakai dari ASRock H410M ya, H410M H atau M.2 SE. Ini dia udah support SSD M.2 juga di bagian sini ya.
Dan ini dia udah ada dual channel juga ya buat naruh RAM-nya ya. Standarnya emang motherboard itu minimal emang biasanya itu dual channel ya, paling sedikit di motherboard. Dan dia udah di sini kita lihat port-port yang ada di motherboard ASRock ini motherboard paling murah bersahabat harganya, dan masih worth it dipakai lah ya di tahun 2024. Dan ini dia sudah memakai USB 3.0, udah ada 4 port ya USB 3.0 ya. Dan USB biasanya ya yang warna hitam ini ada 2 port, dan yang warna biru ini 3.0 ya. Udah keren, dan di sini ada jack audionya ya seperti biasa, dan ada buat port kabelannya, dan di sini ada juga buat HDMI, port HDMI kalau kalian tuh di motherboardnya pakai prosesor yang ada GPU integrate-nya. Tapi di sini kita karena pakai VGA eksternal, jadi kita nggak perlu pakai ini. Jadi kita pakai yang ada di port VGA GTX 1060 ini. Dan di VGA GTX 1060 ini dia ada slot, ada 5 port ya. Ini gue lupa namanya, dan ini pokoknya ini DPI ya, DPI ya. Di sini ada HDMI ya, dan ini satunya lagi lupa gue ya. Pokoknya di sini nggak ada slot buat port VGA-nya ya. Oke. Dan apalagi, nah ini dia power supply kita make dari One ST Player. Nah ini dia udah 500 watt. Ini agak lumayan berat. Biasanya kalau power supply-nya yang bener-bener bagus itu dia berat ya, bagian ininya power supply-nya. Dan ininya ini bawaan dari bawaan dari prosesornya. Ini dia, ini fan cooler buat CPU ya, ini original. Nah ini beda banget ya, mungkin ini harganya bisa 100.000 lebih ke atas ya. Ya ini dia fan. Dan ini kita dikasih 3 fan ya. Ini 3 fan, satu bagian belakang dan ini bagian atas. Bagian atas itu gua buat pendingin, sistem pendingin dari casingnya itu gua dua-duanya yang bagian atas tuh gua buat ke niup ke dalam, dan yang ini yang nempel di sini itu buat niup keluar ya. Oke, buat ngebuang suhu panasnya lebih tepatnya. Oke. Dan ini dia interface-nya di sini MATX ya. Ingat MATX. Dan di sini bagian bawahnya ini ya, ini ada slot buat naruh hard disk ya, dan juga bisa buat naruh fan casing ya. Dan di sini juga bisa buat naruh fan casing juga ya. Dan ini dia interface bagian belakang dari casingnya ya seperti biasa, dan cukup rapi. Ini warna putih karena gue suka warna putih ya. Dan ini interface bagian belakang casingnya, dan ini buat naruh SSD ya bagian sini ya. Ini kita bisa lepas ya. Dan di sini ini buat kabel manajemennya. Oke. Dan oke, gue bakalan masang SSD dulu yang gampang ya, seperti ini ya. Ini ada lubangnya. Oke, apa ibadah. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kita pasang ya. Plek. Dia pasang. Nah, sang prosesornya seperti apa, dan di sini ada pin, kita buka aja nih. Seperti ini nih. Ya. Dan cocokin nih, di sini kan ada kayak lubang di sini kecil. Cocokin sama si motherboardnya ya. Nah, di sini ada baut, kalian pasin dulu ya. Oke. Nah, kayak begini kalau udah rapi, bagus ya. Oke. Dan untuk RAM nanti kita belakangan kita masang fan cooler dari CPU-nya. Dan ingat, kalau misalnya di prosesornya kalian itu di fan cooler CPU-nya belum ada pasta thermal paste, itu buat kayak sistem pendingin dari prosesor, kalian bisa beli ya. Thermal paste itu bisa macam-macam, bisa pakai thermal paste apa atau gue lupa mereknya, harganya mungkin sekitar 45.000 lah. Oke, di sini
Nah ini ada port CPU fan ya, kalian sesuaiin aja ya guys. Nah ini udah kenceng ya, itu udah ngeklik ya. Nah seperti ini dia. Dan di sini kabel yang dari ininya CPU fan ya kita pasang ya, sesuaiin aja. Nah ini udah rapi banget nih, rapi nih ya, rapi banget. Oke, nah kita di sini bakalan masang RAM-nya ya. Ingat portnya nggak boleh salah ya, sesuaiin aja nih ya. Pokoknya kita pasang di bagian paling depan ya, biar kedetek ya. Oke, ini udah. Oke, udah klek ya semua. Dan nanti VGA-nya kita pasang di sini, VGA-nya ya di bagian sini kayak begini ya. Oke, tapi nanti kita masukin ini dulu ke casingnya. Oke, dan kita mendingan pasang yang gampang dulu, seperti hard disk kita pasang di bagian sini ya, di bagian sini ya guys ya, di bawah baut ya, baut seperti biasa. Kayak masang ini aja habis pada wing ya. Nah kayak gini ya. Aduh, motherboard ya, sesuaiin ya kayak gini. Ini dia motherboardnya udah kita pasang dua baut dulu ya, dan power supply kita pasang di bagian belakang sini. Oke, nah dan bagian belakang ini kita rapin dulu ya guys, kita sesuaiin. Oke, nah ini ya, ini dari casingnya kita rapiin, kita masukin ke bagian dalam sini. Nanti ada lubang. Ini buat si motherboard dan CPU. Kita pakai yang ini ya, ini ada 8 pin. Ini buat si prosesornya. Kita taruh sini cara masangnya, dan kita pisahin lagi, kita cari kabel buat si hard disk penyimpanan, storage ya. Ini kabel power buat fan juga bisa, fan dari casing, dan ini kabel SATA buat storage ya. Jadi kayak gini modelnya ya. Oke, dan kita pasang dulu aja ya di bagian sini ke SSD ya yang tadi gue pakai. Nah ini kabel power buat si storage ya, dan ini nanti bisa juga buat hard disk di sini ya, di bawah. Cuman ini kependekan, nanti mungkin kita ini selebihnya ini keluar ini buat si fan casingnya kita udah jadiin satu kayak gini ya. Nah oke, dan gampang aja kayak gini. Kita memerlukan yang namanya nih kawat buat ngerapiin ya. Sekali lagi ini buat si hard disk ya, kan tadi tidak nyampe ya guys. Kita cari-cari dulu nih, ini buat hard disk mana, buat storage, rapihin dulu ya guys ya.
Dan seperti biasa kita harus mencari yang asal pasang ya. Di sini ada pinnya juga, pin harus sesuai dengan si storage-nya ya. Oke. Nah, ini buat si VGA nya ini ada 8 pin ya, paling banyak, paling dikit biasanya 6 pin buat VGA, dan kita taruh di bagian sini, di bagian sini bawah. Ini kita kabel buat motherboardnya, ini dia ya. Kita selipin di sini ya, kita masukin di sini. Nah, ini yang namanya buat si power si ini apa namanya, motherboard ya. Dan ini dia teman-teman, gue bakal ngasih tahu bagian dalamnya pemasangannya ya. Nah, oke, ini dia ya, biar jelas. Ini tuh udah rapi sedikit ya. Oke. Jadi gue bakal simpulkan di tadi ini tuh ada kabel casing ya. Sebentar dah, gue deketin biar kalian tuh bisa melihat. Di sini tuh ada namanya itu, nah gue terangin, ini tuh ada ini pin dari si casingnya, ada pokoknya samain lah sama yang ada di sini ya, yang ada di bagian motherboard sini pokoknya ada pin. Kalau kalian nggak tahu, nanti kalian bisa searching ya, reset SW. Nah, seperti ini ya, udah kepasang. Nah, kayak gini ya. Dan ini USB ya, kita colok ke USB, dan ke audio kita colok ke audio. Kita samain. Oke, ini buat casing USB 3.0, dia warnanya biru ya, biru. Kita samain ya. Nah, udah. Dan ini nanti ini buat si GPU nya VGA, GPU itu VGA. Dan ini buat si USB. Oke, udah gitu aja ya kan, simple. VGA taruh sini nih, VGA nya. Tapi sini kita lepas dulu. Di sini ada port dari casing. Nah, ini VGA secondnya lumayan ya, lumayan masih berguna, bagus. Dan di sini kalian butuh yang namanya pin buat daya si VGA nya, 6 pin ya. Oke, seperti ini. Jotax. Bautin dulu biar nggak goyang-goyang nih. Tuh ya. Dan ini dia, di sini ada 8, kita buang 1-2, kita memakai lempin aja, udah colok aja, udah klek. Oke ya, ini udah semua ya, semua udah kepasang rapi. Dan buat manajemennya keren, kabelnya nggak terlalu ribet ya. Ini emang udah segini bawaannya ya, udah pas ya, nggak terlalu berantakan ya kan, rapi kelihatannya ya kan. Kalian bisa nilai ya kerapian dari kabel perkabelan gua ya. Ini harddisk sudah pasang dan kita tinggal merapikan di bagian sini ya. Kan udah masuk semua tuh ya kan. Kita jadiin satu, kita punya
ini ya, kawat buat merapikan badannya juga nih. Nanti kita kaitin di sini nih. Ini satu sini guys. Ini. Nah, kayak gini aja. Ya, kita selipin di sini. Yang ini. The day I die.